Shalom semuanya, saya Robi, Dr. Itzhak Shapira. Hari ini sesuatu yang supranatural terjadi pada saya dan saya ingin membagikannya kepada saudara di sini secara terbuka. Ketahuilah, saya telah melakukan perjalanan selama 8 pekan, menyampaikan pesan-pesan profetik kepada saudara. Hari ini saya melakukan perjalanan ke kota lain, mempersiapkan serangkaian pesan terakhir. Saya merasakan sakit yang luar biasa selama beberapa hari terakhir ketika saya menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di Israel. Dan seiring penyakit itu semakin kuat, roh pewahyuan terus dicurahkan dengan penuh kuasa. Saya tiba di acara ini hanya beberapa jam sebelum Syabat. Dan begitu saya sampai di sana, demam yang hebat menimpa saya. Saya bahkan tidak bisa berdiri, jadi saya berbaring dan mencoba memejamkan mata. Tetapi saat saya memejamkan mata, Elohim justru membukanya. Elohim berkata, "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang baru dari ucapanmu beberapa tahun yang lalu. Tapi kamu melewatkannya, dan sekarang adalah waktunya untuk mengungkapkannya." Saya tidak membawa wahyu-wahyu tersebut kepada saudara hanya demi sensasi semata. Saya menyampaikan apa yang Elohim berikan kepada saya. Jadi saya mulai gemetar, dan saat saya gemetar, Elohim berkata kepada saya, "Perhatikan buku ini, The New Hamas, dan bacalah tentang para sandera dan apa yang terjadi saat ini dengan Iran. Aku akan menunjukkan kepadamu hubungannya dan pewahyuan dari hubungan antara 7 Oktober dengan apa yang terjadi saat ini, detik ini juga, dengan kedatangan Mesias di hadapan kita. Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah kode sandi." Jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko sekarang. Dan saya tahu banyak dari saudara sedang bersiap-siap untuk Syabat. Sebagian dari saudara bahkan sudah memasuki Syabat. Dan dia berkata kepada saya, sampaikan segera kepada semua orang. Ketahuilah, di Yesaya 24 dia berbicara tentang penjara bawah tanah, para sandera, terowongan, semuanya sudah dikodekan di sana. Dan aku sudah menunjukkan pewahyuan ini pada bulan Oktober tahun 2023. Tapi aku melewatkan sesuatu. Dan hari ini aku ingin menunjukkannya kepadamu. Saya memohon Elohim, tunjukkan kepadaku apa yang sedang terjadi sekarang. Saat dunia sedang berguncang dan bangsa berbalik melawan bangsa. Dia berkata, "Engkau melewatkan sesuatu yang besar. Aku ingin engkau mundur beberapa ayat sebelumnya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu dengan tepat apa yang sedang terjadi, bagaimana mempersiapkannya, dan apa yang sedang terjadi sekarang di dunia ini." Dia membawa saya beberapa ayat sebelumnya ke perikop ini ketika dikatakan bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing, bumi terhuyung-huyung. Saya membaca ayat-ayat itu dan Elohim berkata bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang keruntuhan dunia saat ini. Dan faktanya dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan dalam ayat ini adalah kata hitporer. Kata hitporer berarti runtuh. Secara harfiah berarti dunia dan fondasi dunia yang kita anggap aman sedang runtuh saat ini. Uang, energi, minyak, kapitalisme, semua hal itu sedang runtuh di hadapan kita saat kita menyaksikan semuanya itu. Kata hitporer secara harfiah berarti runtuh. Tetapi ada sesuatu yang kita semua lewatkan karena kita belum membacanya dengan benar. Dan sekarang saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan kepada saudara sebuah rahasia besar. Dan jika saya salah, maka saya memang salah. Elohim bisa mengubah waktu dan bisa mengubah musim. Butuh keberanian besar bagi saya untuk datang dan membagikan hal yang Elohim tunjukkan. Menurut saya cukup akurat, tapi saya bukan Elohim. Hashem adalah satu-satunya Elohim dan putranya Mashiach adalah Elohim atas segala sesuatu. Tapi ada sesuatu di sini yang perlu saudara lihat. Nabi sedang memberitahu kita di sini bahwa dunia dan bumi akan hancur dan akan runtuh, akan ambruk. Namun kata ini runtuh muncul 2 kali. Dalam bahasa Ibrani saudara melihat kata ini 2 kali.
Tetapi pada kali pertama kata runtuh disebutkan, lihatlah bahasa Ibrani di layar di belakang saya. Itu adalah kata Ibrani pur. Kata dalam bahasa Ibrani pur berasal dari kata purim. Kodenya ditemukan, itu sudah ada di hadapan kita. Kapan perang dengan Iran dimulai? Saya sudah menunjukkan kepada saudara lagu-lagu yang mereka nyanyikan dalam surah. Dan sekarang saya tunjukkan kepada saudara di sini dalam kitab Nabi Yesaya. Itu adalah kata pur. Kata pur berasal dari kata purim. Keruntuhan terakhir, pertempuran terakhir akan dimulai di sini pada Purim. Dan di dalam Purim saudara melihat kata pur. Di dalam dunia, hitporerut, keruntuhan saudara-saudara akan terjadi dan akan terjadi di Purim. Dan itulah sebabnya Nabi berkata dalam ayat berikutnya, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Lihatlah, ia bergerak seperti orang mabuk, ia bergoyang ke sana kemari seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Teman-teman, kita sekarang adalah bagian dari kejatuhan terakhir yang akan datang di hadapan kita. Dan dalam bahasa Ibrani kata Noah Tanua adalah kata yang penting. Ia akan dipindahkan lalu tidak akan ada tempat untuk melarikan diri. Seperti orang mabuk yang tidak punya tempat. Mereka tidak punya rumah. Hitnodedah, ia akan terhuyung-huyung. Dan kita akan melihat di hari-hari ke depan yang telah dimulai. Sekali lagi, pada hari-hari Purim, seorang pemabuk, umat manusia, masyarakat, bangsa-bangsa akan tercabik ke bawah. Tapi ketahuilah, pewahyuan itu tidak berhenti di situ. Elohim telah berbicara kepada saya hari ini dengan cara yang paling mengejutkan, jelas dan langsung. Saudara lihat ayat berikutnya mengatakan bahwa hari itu benar-benar mewakili saat fase 1 dimulai di sini. Dengar baik-baik. Maka pada hari itu Elohim akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Kekuatan-kekuatan jahat ini sedang dihukum di bumi karena ada perang besar dan pertempuran besar di sorga. Dan kapan itu dimulai? Kapan hukuman itu dimulai? Mereka akan dikumpulkan di penjara bawah tanah. Tetapi dalam bahasa Ibrani kata penjara bawah tanah adalah kata bor, yaitu kata untuk lubang. Seperti tahanan dimasukkan dalam liang, mereka akan dimasukkan dalam penjara. Tetapi setelah sekian lama, mereka akan diingat, mereka akan dibebaskan, mereka akan dilepaskan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran langsung dari tanggal 7 Oktober. Dan saya menulis tentang hal ini dalam sebuah buku. Judulnya adalah The New Hamas. The New Hamas adalah awal dari masa kontraksi. Tanggal 7 Oktober adalah awal dari masa kontraksi. Namun kontraksi akan mencapai tahap akhirnya. Menurut Nabi Yesaya pada hari Purim tepat ketika perang dimulai. Saya percaya bahwa kita sedang memasuki kontraksi terakhir saat ini. Tapi tunggu, masih ada lagi yang perlu diungkapkan. Saya mulai gemetar ketika melihat Purim disandikan dengan ini. Karena 2 gelombang kontraksi akan segera tiba. Dan saya memohon kepada saudara hari ini, tolong anggap ini serius. Saya membagikan hal-hal ini kepada saudara karena saya peduli pada saudara. Saya peduli pada kita semua. Saya peduli pada perhimpunan ini. Saya peduli pada para remnant. Karena ayat berikutnya memberitahu kita apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun dikatakan bahwa semuanya akan tanpa harapan, ini sebenarnya memberitahu kita bahwa bulan akan tersipu-sipu dan matahari akan mendapat malu. Sebab Adonai Tsefaot akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Akan ada Hashem yang akan melawan para tua-tua. Dan ini akan terdiri dari 2 bagian. Akan ada bulan dan akan ada matahari. Lihat, saya sebelumnya tidak pernah menyadarinya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan V'chafrah halevana. Dan bulan akan menjadi bingung.
Tetapi lihat, Rashi memberitahu kita bahwa para penyembah bulan akan merasa malu dan para penyembah matahari akan direndahkan. Akan segera terjadi pertempuran antara bulan dan matahari. Kedua penyembah tersebut. Siapakah sebenarnya para penyembah bulan? Para penyembah bulan adalah Islam. Dan di sini Abarbanel memberitahu kita bahwa bulan mengisyaratkan bangsa Ismail, bangsa-bangsa Muslim yang mengikutinya. Dan matahari mengisyaratkan bangsa-bangsa Kristen yang menghitung waktu mereka berdasarkan matahari dan dikuasai oleh matahari. Intinya adalah bahwa kedua bangsa ini yang saat ini mencakup mayoritas penduduk dunia akan dipermalukan. Dan mereka akan dibuat bingung. Karena Adonai Tsefaot akan memerintah di Gunung Sion di Yerusalem. Dia akan menjadi raja atas seluruh bumi dan tidak akan ada Elohim yang lain. Saudara-saudara, perang yang sedang kita alami saat ini adalah perang antara bulan dan ini adalah perang antara matahari, antara Islam dan antara Kristen. Perang yang sedang kita alami saat ini adalah perang yang akan dimulai dengan kata-kata yang digunakan pada ayat di sini. Vakhafra halavana. Apa itu khafra? Ketahuilah, kata Ibrani, khafra berasal dari akar kata chet peresh. Itu adalah kata kerja, khafar. Khafar artinya menggali. Menggali apa? Menggali terowongan. Saudara lihat dalam ayat sebelumnya kita membaca tentang terowongan. Dan di sini dia memberitahu kita siapa yang menggali terowongan itu. Apakah saudara tahu siapa yang menggali terowongan itu? Terowongan itu digali oleh Lefanah. Lefana adalah Islam, dewa bulan. Dewa bulan, mereka yang percaya pada dewa bulan, merekalah yang menggali terowongan itu. Tetapi merekalah yang akan dipermalukan dalam perang terakhir ini. Saya mendesak kita hari ini untuk memahami nubuatan yang mengerikan dan mengejutkan ini yang akan terjadi dan akan diselesaikan dengan kedatangan Mesias. Lihat, Rahmat mengomentari hal itu. Dan dia berkata, bulan melambangkan bangsa Ismail, bangsa-bangsa Muslim yang mengikutinya, dan matahari adalah orang-orang Kristen. Saya ingin saudara memahami, ada sesuatu yang baik akan muncul dari perang yang sedang terjadi saat ini. Semua orang bisa memilih pihaknya masing-masing. Dan Rahmat berkata, berdasarkan perkataan Abarbanel, dia berkata, rahasia masalah ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang kejatuhan total klipot melalui penyatuan Islam dan Kristen. Baik Islam maupun Kristen akan segera jatuh akibat perang ini. Jangan mencari pemenang. Tidak akan ada kemenangan dalam perang ini kecuali kemenangan dari Elohim. Itulah satu-satunya kemenangan. Matahari dan bulan adalah dua kekuatan kenajisan dan kata Ibrani khafra yang berarti menggali terowongan. Tanggal 7 Oktober berakar pada huruf-huruf Resh, Pei, Het yang merupakan percikan-percikan yang ditebus, juga dikenal sebagai remnant. Setelah pemisahan terakhir antara domba dan kambing terjadi, Klipa yang berarti mereka yang tidak bergabung dengan Yaakov, mereka akan pergi ke lubang kosong, dikatakan Kherpa, Khafra. Mereka sedang menggali kubur untuk diri mereka sendiri hari ini. Mereka yang melawan Yaakov, melawan Israel sedang menggali kubur untuk diri mereka sendiri. Dan saya mengeluarkan seruan mendesak baik kepada Muslim maupun Kristen yang hari ini berbalik melawan Israel. Kalian sedang menggali kubur kalian sendiri. Jangan lakukan itu. Bergabunglah dengan Elohim Israel, dengan Elohim Yaakov. Mereka yang tidak melakukannya akan berakhir di lubang itu pada hari-hari terakhir. Karena dalam kata ini, bersama Islam tersembunyi kata terowongan. Lubang itu akan kosong. Tanpa kemuliaan sorga, hanya ular dan kalajengking. Apa artinya? Saat kita melihat Lebanon jatuh dan kita melihat Iran jatuh dan mereka memang akan jatuh, persekutuan itu sedang dipecah sekarang. Persekutuan yang kudus akan segera terjadi. Persekutuan yang tidak kudus akan digantikan oleh persekutuan yang kudus. Saudara-saudara, saya punya pesan untuk semua orang hari ini.
Saudara diundang untuk bergabung dalam persekutuan yang kudus. Purim dan sekarang Nisan akan segera tiba. Hari ini adalah waktunya untuk persekutuan yang kudus. Pastikan saudara menjadi bagian dari persiapan untuk persekutuan yang kudus. Karena semua tanda-tanda yang ada sekarang ini merujuk pada kejatuhan Sitra Akra, pada kehancuran Edom. Itu akan segera jatuh di hari-hari kita. Bersiaplah untuk persekutuan yang kudus. Saya berharap pesan dari sorga ini akan sampai kepada ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Hari ini saya berdoa dengan sepenuh hati agar saudara memperhatikan pesan ini. Mohon bagikan like, tinggalkan komentar, baca buku-buku saya, The Fall of Edom, The New Hamas. Bersiaplah, persekutuan yang kudus hampir tiba di tengah kita. Shalom semuanya.